Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm good. How are you? I'm good too. Thank you for asking me. Semangat hari ini? Semangat ya. Walaupun masih pagi, tetap harus semangatnya itu bagus gitu. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Oke, sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang biasanya memimpin doa? Oke, Syahrul silakan pimpin doa. Okay. Before we start the lesson, let's pray together. Finish. Oke, thank you Syahrul. Sebelum memulai, ada baiknya kita menyanyikan Indonesia Raya dulu ya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air ini. Siapa yang biasa jadi dirijennya? Ayu, boleh. Silakan Ayu maju. Semuanya boleh berdiri ya. Oke, siap ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Insanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, thank you Ayu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Miss mau absen dulu ya. Oke. Muhammad Syahrul, Present. Muhammad Reza, Siva Nurhayati, Sri Rahayu, Siva Kamilah, Yolanda. Oke, alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, udah pada siap? Udah. Udah pada semangat? Semangat. Semangat gak? Semangat. Pada lemes. Biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, boleh berdiri semuanya? Oke, jadi kita mau bermain game Simon Say. Jadi nanti tuh Miss bilang Simon Say touch your hair misalnya. Jadi kalian pegang rambut gitu ya. Atau kalau misalnya Miss gak bilang Simon Says, berarti gak usah diikutin ya. Oke, jadi ikutinnya kalau ada clue Simon Says-nya aja, oke? Oke, mulai ya, fokus ya. Oke,
Simon say touch your shoulder. Oke. Simon say touch your ears. Oke, pada betul ya. Next, Simon say touch your lips. Oke, for the last, touch your head. Iya, belum ya, masih belum ya. Kan gak bilang Simon say. Sekali lagi deh ya, sekali lagi ya. Simon say touch your head. Oke, good. Give applause for us. Silakan duduk kembali ya. Oke, sebelumnya minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Naratif teks. Naratif teks. Ada yang tahu apa itu naratif teks? Naratif teks itu teks yang menceritakan cerita fiksi. Oke, yang menceritakan cerita fiksi ya. Sekarang kita move ke next text. Ada yang tahu kita hari ini mau membahas apa? Tidak. Sebelumnya tadi malam, hari ini gitu ya. Kalian tidur tuh berapa jam sih? Ada yang masih ingat? 8 jam. 7 jam. 5 jam pada begadang. Jangan begadang dong ya. 2 jam. Tidurnya jam berapa, Yolan? Subuh baru tidur. Oke, harus ini ya, jangan begadang ya biar tetap sehat. Tahu gak sih kalau tidur itu penting gak sih? Penting. Kenapa? Ada yang tahu gak? Buat menambah stamina, buat Untuk mengistirahatkan tubuh. Oke, jadi untuk mengistirahatkan ya, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Jadi jangan begadang, oke? Oke. Oke. So, kita mulai ke materi ya. Ada yang bisa nebak? Kita mau belajar apa? Belum, nggak tahu. Belum ya. Oke. Muncul ya. Oke, today we will learn about hortatory exposition text. Sebelum masuk ke materi, Miss mau menjelasin dulu learning objectives-nya. Yang pertama itu student can understand the definition, purpose, generic structure, expression of stance, and language features of hortatory exposition text. Yang kedua, student can explain their understanding of hortatory exposition text. The third, student can analyze structure of hortatory exposition text. And then the last, student can create and present the result of their creativity in making hortatory exposition text. Oke, jadi sekarang kita mau mempelajari tentang si teks exposition hortatory ini. Bukunya pada dikeluarin ya. Kita mau mulai masuk ke pembelajarannya. Kita belajar lewat video, jadi tolong diperhatikan dan catat poin-poin yang pentingnya, oke? Oke, Sudah siap ya? Sebentar. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Englishpedia. Pernahkah sahabat membaca tulisan yang persuasif atau berisi ajakan untuk melakukan suatu hal? Misalnya, the importance of health protocol to prevent COVID-19 atau pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Pasti pernah dong. Nah, tulisan seperti ini disebut hortatory exposition. Penasaran dong apa teks ini? Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang hortatory exposition. Untuk memahami jenis teks ini, kita akan membagi beberapa bagian, yakni yang pertama, pengertian dan tujuan dari hortatory exposition. Yang kedua, generic structure. Yang ketiga, expression of stance. Dan yang keempat, language feature. Itu adalah 4 hal yang akan kita pelajari. So, are you ready to learn? Let's start it.
tersusun dari hortatory exposition. Hortatory exposition is a type of text that is intended to explain the listener or the reader that something should or should not be done or should not happen. Hortatory exposition adalah jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu tidak boleh atau boleh dilakukan. Sekarang, mari kita lihat contoh teks hortatory exposition. Yang pertama adalah the importance of trust management atau pentingnya manajemen sampah. Contoh yang kedua, the importance of health protocol to prevent COVID-19. Contoh yang kedua adalah tentang pentingnya protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Nah, sahabat Inspedia, itu adalah pengertian beserta contoh judul teks hortatory. Sekilas, jenis teks hortatory ini mirip dengan jenis teks formal lainnya, yakni analytical exposition. Walaupun jenis teksnya identik, ada fungsi atau purpose yang membedakan mereka. Jika pada analytical exposition, fungsinya adalah untuk menyadarkan pembaca akan adanya isu yang penting. Pada teks hortatory, fungsinya adalah to persuade the reader that something should or should not be the case, atau lebih berfungsi untuk memaksa pembaca agar setuju pada isu yang kita angkat, bahkan mengikuti saran yang diberikan. Sahabat bisa klik tombol di atas untuk mempelajari analytical exposition lebih dalam. Nah, sahabat Inspedia, kita sudah mempelajari pengertian beserta contoh dan fungsi dari teks hortatory. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun teks hortatory dengan memperhatikan kaidah paragrafnya. Sahabat pasti penasaran dong, gimana sih cara menyusun teks hortatory? Berikut ini adalah pembahasannya. Di bagian ini, kita akan mempelajari generic structure atau susunan paragraf dalam menulis teks hortatory. Bagian yang pertama adalah tesis. Bagian ini merupakan topik utama yang ingin kamu utarakan. Di bagian ini, sahabat bisa melihat bagaimana penulis memberikan pendapatnya terhadap hal yang menjadi topik tersebut. Pagi. Kemudian, yang kedua Tadi jam adalah 7 kan ada. argumen. Pada bagian ini, penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya, dalam full exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Selanjutnya, bagian terakhir dari paragraf hortatory adalah recommendation. Bedanya dengan analytical exposition yang berisi conclusion, bagian akhir dari teks hortatory berakhir dengan saran atau rekomendasi dari topik yang dibahas. Agar sahabat semakin paham, berikut ini kita akan menyusun teks exposition dalam sebuah paragraf yang benar. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut. The importance of health protocol to prevent COVID-19. Hal yang pertama yang harus sahabat lakukan adalah menulis sebuah tesis atau ide pokok yang ingin sahabat sampaikan. Dalam judul ini misalnya, COVID-19 is becoming the main problem of the world right now. I know that we may feel tired about COVID-19, but to prevent COVID-19, we have to implement the health protocol strictly. Kemudian, kita perlu Ya, sorry. menyusun argumen. Berikut ini, such as COVID-19, the government within Inspedia, itu adalah 2 argumen yang mendukung pentingnya protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Argumen yang kedua adalah physical distancing. Dan yang terakhir, kita bisa menambahkan recommendation sebagai bentuk paragraf. Peserta harus mematuhi protokol kesehatan dan mencegah persebaran COVID-19. Dari sahabat Inspedia, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari teks hortatory beserta contohnya. Sangat mudah kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan stage dan juga language feature atau baik. Sahabat Inspedia, di bagian ini kita akan mengenalkan sedikit tentang expression of stage. Expression of stage adalah ungkapan yang menunjukkan pendirian.
atau pendapat yang menyatakan pentingnya hal yang kita bahas. Berikut ini adalah contoh-contoh dari expression of stage. Yang pertama, my point of view about is. Yang kedua, from my point of view. Yang ketiga, personally I believe. Yang keempat, I strongly believe that. Nah, sahabat, itu adalah contoh-contoh dalam mengungkapkan expression of stage. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri kebahasaan atau grammar yang digunakan dalam menulis teks oratory. Language feature atau ciri kebahasaan adalah bagian penting dalam menulis teks oratory. Mari kita simak ya apa saja ciri kebahasaannya. Yang pertama, penulisan position text harus menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Untuk mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa klik tautan di atas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan internal conjunction atau kata penghubung. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah conjunction yang menunjukkan addition atau penambahan. Contoh conjunctionnya adalah beside, in addition, further. Kemudian yang kedua adalah comparison atau kata penghubung yang menunjukkan perbandingan. Contohnya adalah but, meanwhile, on other hand. Kemudian yang ketiga adalah kata hubung yang menunjukkan time atau waktu. Kata penghubungnya adalah second, first, then, next, after that. Kemudian yang terakhir adalah kata penghubung yang menunjukkan cause effect atau sebab akibat. Contoh kata penghubungnya adalah as a result, so, consequence, dan lain-lain. Nah, sahabat Inggrispedia. Oke, selesai ya. Udah dicatat semuanya? Udah. Oke. Coba. What is hortatory exposition text? Sahrul. Okay, so hortatory exposition is a type of text that is intended to explain the listener or reader that something should or should not happen or be done. Oke, jadi teks hortatory itu berisikan tentang teks yang untuk menjelaskan apakah sesuatu itu boleh digunakan atau tidak gitu ya, menjelaskan seperti itu. Untuk purpose-nya ada yang tahu? Pak Syifa boleh. The purpose is to persuade the readers that something should or should not be the case. Oke, thank you. Jadi purpose-nya itu untuk memaksa pembaca untuk setuju pada isu yang disampaikan gitu ya. Untuk generic structure-nya ada apa aja? Siapa yang tahu? Tesis. Coba. Tesis bagian ini merupakan topik utama Tesis. yang ingin diutarakan. Terus yang kedua argumen, pendapat yang mendukung. Recommendation, ini bagian akhir, dan tulisan ini berisi recommendation untuk para pembaca. Oke, ada 3 ya, ada tesis, ada argumen, sama ada recommendation. Buat expression of stance-nya, Sipa boleh? Expression stance adalah ungkapan yang menunjukkan pendirian atau pendapat yang menyatakan pentingnya hal yang kita bahas. Kayak contohnya seperti my point of view about is, atau from my opinion of view, atau personally I believe, and last I strongly believe that. Oke, great. Untuk language features-nya, tadi yang terakhir, ada yang tahu? Language feature-nya, coba tadi ada menggunakan simple present tense. Yang kedua untuk menggunakan kata kerja yang mengekspresikan kepikiran. Dan yang ketiga itu Memakai internal conjunction. conjunction-nya ada apa aja? Ada
ada addition, Ya, yang kedua. comparison, time, sama cause and effect. Oke, diingat ya itu materinya. Sebelum mulai ke pengerjaan, Miss punya the example of the hortatory exposition text. Ada yang mau baca? Syahrul, oke, silahkan. Okay. Importance of sleep. Why should we sleep and for how long? Many hours do you sleep every night? Every creatures need to rest. Giraffes, little babies, elephants, dogs, cats, kids, koala bears, grandparents, moms, dads, and hippos in the jungle. They all sleep just like eating. Sleep is like necessary for survival. Sleep gives your body a rest and allows it to prepare for the next day. It's like giving your body a mini vacation. Sleep also gives your brain a chance to sort things out. The amount of sleep a person needs depends on a lot on his or her age. Babies sleep a lot, about 14 to 15 hours a day. But many older people only need about 7 or 8 hours of sleep each night. Most kids between the ages of 5 and 12 years old need 10 to 11 hours of sleep. Some kids might need more and some need less. It depends on the kid. If you don't sleep for one night, you will become lazy and angry. If you don't sleep for 2 nights, you will not be able to think. If you do not sleep for more than 5 nights, you will start seeing things that are not actually there. Therefore, you should sleep well every night. Oke, jadi judulnya apa? Importance of Sleep. Dari yang tadi Syahrul bacain, ada yang bisa mengungkapkan kembali isinya tuh teks ini tuh apa? Coba Yelan. Jadi the text is discuss the importance of sleep for all living creatures, emphasizing that sleep is essential for survival, similar to eating. It explained that sleep helps the body rest and prepare for the next day, and allows the brain to organize thoughts. The text notes that the amount of sleep needed varies by age, with babies needing the most sleep, 14 until 15 hours. Older adults needing around 7 until 8 hours, and children aged 5 to 12 needing about 10 to 11 hours. The consequence of sleep deprivation are also mentioned. One night without sleep can cause laziness and irritability. 2 nights can impair thinking, and more than 5 nights can cause hallucination. The text concludes by advising readers to ensure that they get enough sleep every night. Oke, jadi isi teks ini itu menceritakan segimana pentingnya tidur untuk kita gitu ya. Tadi ada yang buat bayi itu ada 10 sampai 11 jam gitu kan ya. Jadi makanya tadi Ibu Miss tanya di awal kalian itu tidurnya jam berapa. Jadi harus jangan begadang terus ya, biar tetap sehat gitu. Tidurnya harus pas gitu, cukup. Oke. Okay, the next is pengisian LKPD ya. Jadi Miss mau kalian membuat 2 grup. Jadi it consists 3 people gitu ya, 3 student. Jadi nanti Miss kasih LKPD-nya. Di sini itu ada word and exposition text according the topic ya. Nanti kalian milih dulu topiknya dan tulis di sini dari sesuai dengan generic structure-nya. Tadi ada tesis, ada argumen dan juga ada recommendation ya. Oke, paham? Paham. Oke. Bisa bikin dulu grupnya bertiga. Oke.
Okay. For group 1, mau milih yang mana? Number Four. 4. Aisyah. For? 4. For ya, oke. Kok gak bisa baca? Oke, jadi judulnya itu tentang danger of smoking. Oke, for the group 2, mau milih yang mana? Satu. Bullying at school ya. Jadi yang grup 1 topiknya itu tentang smoking, yang kedua itu tentang bullying. Oke. Smoking. Oke. Sudah dapat ya teksnya? Oke. Jadi bisa diisi di kolom-kolomnya dan juga bisa sambil dihias juga ya samping-sampingnya. Oke. Miss kasih waktu 15 sampai 20 menit cukup? Cukup ya. Oke, bisa sambil dicari juga lewat internet ya, oke? Oke, silakan. Ibu, aku mau dijain. Warna hijau doang. Warna biru. Hijaunya ini ya Allah. Hijau ahsa. Dia taruhin awan teh. Nah, murah kemarin kayak gini. Kan udah. Hilang. Sampai titik aja. Sampai titik web aja sih. Itu mah bukan awan. Itu Memang lain. Mau bikin awan. Itu apa kayak saya bu? Apa? Manis ya kayak saya. Iya. Oh iya. Oh gitu. Yuk, dihias ya. Orang. Kemarin ya. Apa ya? Jadi nonton aku. Aku apa? Aku apa? Kim. Kimber. Kimber. Kekecilan. Ayo guys, jangan lama-lama. Kayak baru kemana? Kelas. Ini ulang. Kelasnya. Tuasnya kok warna janda. A plus. Ini apa enggak? Ya salah. Udah selesai? Udah. Udah nih. Nah, Gambar buku-buku gitu. bisa. Tanda tangan. Sedih lo dekat lo. Itu bikin apa?
Itu apa? Rokok. Ini warna merah ini apinya. Merah buat nanti nyoret iya di palangat ya. Pink aja pink ini ya pink. Kiri ate pelangnya. Asapnya. Asapnya oranye. Mana? Kok gitu? Kapan dipelang? Maksudnya bulat. Bulan mah engke ih, bulan. Ih, heula ga. Cicing heula. Asapna. Iya mah kapan? Ini udah larang stop. Iya Bu, ini kayak yang jalan ya Bu? Iya, kayak di jalanan gitu ya. Pelang jalan. Tuh. Oke. Nih. 5 menit lagi ya. Iya Bu. Aku mau baca tesis. Ini aku mau baca Aku mau baca. recommendation. Mau baca. Apaan sih tuh diam deh. Apaan sih? Ini harusnya bulat gini. Kapan? Sorry aku ini Kayak sarung tinggi. Gambarnya apa mana sih? Ih, ini apa lem? Agung. Gue udah selesai. Udah selesai? Iya lah. Sebentar ya. Itu argumennya. Group 2 udah selesai? Udah? Udah Bu. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Grup 1? Oke, silakan maju dulu. Tuh kayak gini maksudnya. Oke. Group 1, silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from Group 1. We are going to present our text. The title is The Perils of Smoking, a Call for Immediate Action. So first here is the thesis. Smoking is a hazardous habit that endangers both individual health and public well-being, necessitating urgent and concerted efforts to combat its prevalence. Okay, so for the argument, several health consequences. Smoking is directly linked to numerous serious health conditions, including lung cancer, heart disease, and chronic obstructive pulmonary disease or COPD. The harmful chemicals in cigarette damage the lungs and cardiovascular system, leading to life-threatening illnesses and a significant reduction in life expectancy. And the second is economic burden. The healthcare costs associated with treating smoking-related disease place a substantial financial burden on the individual and society. Government and healthcare system spend billions of dollars annually on medical care for smokers, diverting resources that could be used for other pressing health issues. And the last is secondhand smoke risk. Non-smokers exposed to secondhand smoke are at risk of developing similar health problems as smokers, including respiratory infections, heart disease, and cancer. Okay, for the last is recommendation. To mitigate the dangers of smoking, government should enforce regulation on tobacco sales and advertising. Increase tax on tobacco product. They implement comprehensive smoking cessation
appreciation programs, public education containing highlighting, sometimes highlighting the risk of smoking and support for individuals attempting to quit are also crucial in reducing smoke rate. Okay, maybe Say? that's all Oh. from us. Okay, thank you for group 1. Give applause. Oke, silahkan kembali. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For group 2, ya boleh dikumpulin. Group 2. Group 1, bullying. Oke, perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2, going to present our work. My name is Yolanda Zalra. My name is And the title is Eradicating Bullying in School, a Collective Responsibility. The thesis is bullying in school is a pervasive problem that requires immediate attention and action from all stakeholders to ensure a safe and nurturing learning environment for all students. For the argument, the first one is negative impact on mental health. Bullying causes severe emotional distress and psychological trauma to victims, leading to anxiety, depression, and in extreme cases, suicidal tendencies. The adverse effect on mental health can hinder academic performance and overall well-being. Next is direction of learning environment. The present of bullying, the learning environment creating an atmosphere of the fear and insecurity. This not only affect the victim but also other students who witness bullying, making it difficult for them to focus on their students. Long-term consequence. The long-term consequence of bullying extends beyond Perhatiin the ya. school years. Victims may carry the scar of their experience into the adulthood, affecting their personal and professional lives. Bullies themselves are at risk of the continuing aggressive behavior, which can lead to legal and social problems. And then for recommendations, schools must implement comprehensive anti-bullying policies, including awareness programs, strict enforcement of rules, and support systems for victims. Parents, teachers, and students should collaborate to create a supportive community that fosters respect and kindness. This is the example of verbal bullying. Okay, good. Loser. Very stupid, idiot. Jangan ditiru. Ini ada ini. Stupid. Karena diomongin dulu. Okay. Cool. Okay, good. Give applause for group 2. Silahkan ditutup dan udah kembali. Maybe that's all from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, semuanya udah mempresentasikan hasilnya ya. Jadi udah paham ya sampai sini? Penulisannya tadi tuh ada tesis, yang pertama, yang kedua itu ada argumen, sama yang terakhir ada recommendation. Jadi udah sudah paham ya. Sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini?
Oke, ada yang mau menyimpulkan? Before we close our class. Syahrul, oke silahkan. Oke, jadi teks Hartatori itu teks yang digunakan untuk menjelaskan boleh atau tidak. Lalu purpose-nya itu to persuade the readers that something should or should not be the case. And for the generic structures, there are 3. The first one is thesis, the second one is arguments, and the last is recommendation. And for the expression of stains itu ada my point of view is about blah 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 from my point of view, and personally I believe and I strongly believe that. And the last is the language features. The language features-nya itu ada menggunakan simple present tense, menggunakan kata kerja yang mengekspresikan pikiran, dan memakai internal conjunction such as the additional, comparison, time, and cause effect. Oke, makasih Syahrul untuk kesimpulannya. Sebelum ditutup, Miss mau minta kalian menilai kelas hari ini. Oke. Kayak es krim, Bu. Ya, kayak es krim ya, jadi lapar. Oke, jadi di sini ada 2 emoji. If you happy today, you can angkat yang ini, yang bentuk yang ini. But if you feel sad, you can raise this emoji. So, what's your feeling today? Are you happy? Feeling. Are you sad? Feeling, my feeling. Oh, Excellent. Excellent. Oke. Seneng ya belajar hari ini. Happy? Seneng, happy. Oke, thank you. Oke, bisa diturunin lagi. Ini buat kita, Bu. Boleh. Buat kita ya. Oke. Sebelum ditutup, Miss have one quotes from the Aristoteles. They said, pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Jadi meskipun belajar itu capek, pusing, terus banyak tugas gitu ya, tapi tetap harus kita jalani supaya nanti hasil di akhirnya berbuah manis. Oke? Okay. Okay, maybe that's all for today. Thank you for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.